Bahas bahasa keseharian di Desa Jasinga. Desa Jasinga? Oke, mungkin ada beberapa orang yang asing nih sama nama desa ini. Tapi unik kan namanya? Nih, kita ulik yuk asal-usul Jasinga tuh gimana sih? Jadi, Jasinga itu berasal dari kata Jaya Singawarman yang merupakan nama dari raja pertama di kerajaan Tarumanegara. Misalnya, diyakini bahwa pusat kerajaan Tarumanegara mungkin pertama kali berada di wilayah Jasinga saat ini. Di Desa Pangradin, salah satu desa di Kecamatan Jasinga, penduduk setempat percaya bahwa pada zaman dahulu, para raja dan pejabat biasa beristirahat di bukit yang sekarang dikenal sebagai Bukit Kaso, di Kampung Pangradin 1, Desa Pangradin. Nah, sekarang kita lanjut nih. Di mana sih letak daerah Desa Jasinga itu? Jasinga merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Jasinga ini terletak di Bogor bagian barat. Jasinga adalah sebuah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Banten. Batas selatan adalah Desa Cigelung, antara Desa Cisarua dan utara dari Desa Tarisi. Lokasi kota Jasinga sendiri berjarak sekitar 100 km dari Jakarta atau melalui Jalan Tangerang, Tiga Raksa, Tenjo. Nah, sekarang aku mau masuk ke pembahasan bahasa keseharian Desa Jasinga. Sebelumnya, ada yang tahu gak sih gimana bahasa keseharian di Desa Jasinga itu? Nih ya, aku jelasin. Pada abad 17-18 Masehi, Bogor tidak pernah secara langsung didiami oleh Mataram seperti daerah-daerah lain di wilayah Priangan. Jasinga yang terletak di ujung paling barat Bogor dan berbatasan langsung dengan Banten ini banyak dipengaruhi oleh budaya Banten. Meski memiliki bahasa yang sama dengan Bogor pada umumnya, bahasa dialek Jasinga bersifat sama atau sederajat tanpa membedakan pangkat, kedudukan, atau kelas sosial. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jasinga, bahasa Sunda dapat digunakan di semua lapisan masyarakat. Pendatang Priangan akan heran jika bahasa Jasinga terdengar kasar dan asing. Namun demikian, bukan berarti masyarakat Jasinga juga berperilaku kasar. Mereka menggunakan bahasa kasar sebagai bahasa sehari-hari dengan tingkat keakraban yang lengkap dan tingkat sosial yang tinggi. Di masa kecil, mereka belajar berbicara bahasa Sunda lemas atau lembut melalui orang tua dan guru mereka. Jika mereka remaja, bahasa utama yang digunakan adalah dialek Jasinga, yang erat kaitannya dengan faktor lingkungan. Tetapi setidaknya mereka tahu loh bahasa lembut itu kayak gimana. Oke, lanjut. Bagi masyarakat Jasinga, menggunakan dasar-dasar sangat sulit dipelajari karena bahasanya terbagi dalam banyak tingkatan. Mereka melihatnya sebagai penghalang komunikasi, terutama anak muda yang takut belajar. Walaupun bahasa Sunda tingkat ini telah memperkaya ciri-ciri budaya Sunda, namun isinya masih sesuatu yang sulit dan melampaui dialek Jasinga biasanya. Dalam acara formal seperti forum, hajatan, podium, mereka menggunakan bahasa yang lembut. Penggunaan bahasa ini mengikuti tradisi yang ada di Priangan. Dalam hal ini, Bandung yang merupakan pusat kebudayaan Jawa Barat. Beberapa orang Jasinga menggunakan bahasa lembut sebagai sarana. Mereka mengetahui melalui pendidikan. Bahasa halus juga digunakan untuk penyeimbang percakapan dengan pendatang Priangan seperti Bandung, Cianjur, Tasikmalaya, Ciamis,
dan Sumedang yang sengaja tetap bertugas atau singgah hanya sementara karena Jasinga merupakan bagian dari Bogor dan di Provinsi Jawa Barat. Jadi tidak perlu tahu bahasanya. Ini pembahasan terakhir. Dialek Jasinga terbagi menjadi banyak dialek seperti dialek Koleang, dialek Tegal, dialek Pangradin, dialek Ngasuh, dialek Sipak, dialek Bangoang, dan dialek Jasinga itu sendiri. Dialek ini disertai dengan aksen daerah. Perbedaannya cukup unik dan sepertinya jarang ditemukan di wewengkon Sunda lainnya. Mengenai perbedaan dialek ini masih belum jelas dari mana asalnya. Yang perlu dipelajari lebih lanjut, sekali lagi dialek Jasinga tidak serta-merta menjadi sesuatu yang harus dipinggirkan. Bukan juga termasuk dalam pengayaan tradisi budaya Sunda. Bahasa di sini lebih kayak gimana? Lebihnya kayak sehari-hari aja. Kan yang saya tahu di sini pakai bahasa Sunda. Iya. Mungkin beda dari bahasa Sunda kayak di daerah lain. Oh, hampir-hampir mirip-mirip Banten. Oh, hampir mirip.